saya masih SMK dan di teman-teman saya ini banyak orang berpacaran dan saya tahu. Wah, pasti Faris mau kan? Oh enggak, maaf. Kalau ditanya mau sih sebenarnya enggak ya, karena pacaran ini sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu. Masya Allah. Faris masih polos ya, oke? Bukan masih polos, ini benar. Benar. Polos ini benar. Yang benar Faris ya. Oke, silakan. Pertanyaan saya adalah bagaimana menjaga kejombloan saya di gemburan teman-teman saya yang gitu. Bagaimana menjaga kejombloan Faris di tengah gempuran teman-teman yang pacaran, Ustaz? Iya. Padahal saya juga aslinya pengen gitu. Tapi saya tahu kalau itu hal yang salah. Dan pertanyaan kedua, kan saya jurusan broadcasting dan perfilman, di mana saya jurusan apa? Broadcasting. Berarti konten kreator. Betul, tapi lebih ke film. Bagaimana cara saya membuat video atau film yang tidak melanggar syariat Islam. Contohnya yang banyak film beredar sekarang kan menampilkan aurat perempuan. Saya ingin itu membuat film yang Bismillah, yang Allah insya Allah itu ridhoi gitu loh, yang tidak melanggar. Aku tahu film dokumenter hewan. Boleh. Maaf. Dan di sekolah saya kan saya juga sering bertugas sebagai dokumentasi. Saya bingung, ini dokumentasi sekolah banyak yang mungkin tidak berkerudung. Dan saya tahu itu sesuatu yang salah, tapi saya tetap merekam atau memfoto. Itu bagaimana ya? Saya tahu itu salah gitu loh. Kalau di foto tetap gitu ya? Iya, tetap difoto. Nah, terus pertanyaan ketiga, ada berapa pertanyaan, Pak? Hanya empat. Iya. Insya Allah. Bentar Faris, saya catat dulu ya. Ustadz boleh nggak? Nanti lupa lagi. Nggak apa-apa, singkat-singkat aja. Iya, singkat. Boleh. Yang pertama tadi tentang kejombloan. Betul. Yang kedua tentang konten ya. Yang kedua cara bikin video. Film lebih film sama Film videoin Allah. Yang ketiga tanggapan kita atas pemerintah saat ini. Wah. Hey. Tidak bermain di pinggir jurang ya. Enggak, maksudnya kita kan sebagai muslim harus tetap mencari yang benar. Itu bagaimana? Tanggapan kita sebagai seorang muslim harus bagaimana? Soalnya saya tahu itu seorang muslim itu lembut gitu dan tidak kasar. Maka dari itu yang demo-demo ini apakah benar atau sesuatu yang salah gitu? Yang keempat, saya sebagai seorang pelajar, bagaimana cara membantu orang-orang yang di Palestina? Keren. Karena saya tahu, Insya Allah. Nangis. Masya Allah, luar biasa. Soalnya saya sering dengar karena Ustaz Faris itu tanggapan dari Ustaz Faris pernah bertanya kepada profesor yang mendalami Palestina, orang Indonesia ini bertugas untuk membenarkan kepala terlebih dahulu. Lalu saya sebagai seorang pelajar, terutama di jurusan broadcasting dan perfilman, bisa membantu bagaimana? Terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Semua tema ada di sini nih. Saya di sini harus jadi dosen tentang perfilman. Pertama, gimana cara menjaga kejombloan? Jangan pacaran.
di tengah gempuran ya, karena ternyata tadi Faris bilang di awal nggak mau, tapi ternyata yang keduanya mau. Ya manusiawi lah, normal ya Faris ya. Karena Nabi Yusuf, Faris, pertanyaan pertama jawabannya ada di kisah Nabiullah Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu anak muda, jomblo fisabilillah. Saya nyebut jomblo fisabilillah karena beliau berhasil menjaga kehormatannya walaupun dengan ujian dan godaan yang luar biasa. Nanti salah satu kalimat yang kita temukan di dalam surat Yusuf itu adalah adegan ketika digoda. Ada kalimat gini dari Allah, wahammat bihi wahamma biha. Perempuan itu tertarik kepada Yusuf, Yusuf juga tertarik kepada perempuan itu. Jadi Nabi Yusuf itu manusia normal yang punya ketertarikan kepada perempuan. Apalagi perempuan ini memang cantik gitu. Dan digodanya itu di tempat yang sangat sangat aman, nyaman kalau dia mau menurutkan hawa nafsunya. Tempat yang terpencil, terkunci, hanya berdua, nggak ada yang tahu, dipaksa pula gitu kan ya, sampai sobek baju bagian belakangnya. Nah pertanyaannya, apa yang membuat Nabi Yusuf walaupun beliau tertarik kepada perempuan itu bisa selamat? Jadi tertarik itu wajar, manusiawi. Kalau Faris ternyata pengen juga karena ngelihat lingkungannya pacaran, pengen pacaran, penasaran seperti apa, manusiawi. Tapi apa yang membuat Faris bisa selamat, bisa bertahan? Apa yang membuat Nabi Yusuf bisa bertahan? Karena Nabi Yusuf melihat burhan. Nanti coba baca lagi kisahnya. Karena Nabi Yusuf laula an ra'a burhan, karena dia melihat burhan. Apa itu burhan? Petunjuk. Petunjuk di sini apa? Wajahnya Nabi Yakub alaihissalam. Wajahnya Nabi Yakub alaihissalam. Orang yang paling dicintai Nabi Yusuf pada masa remajanya adalah ayahnya. Sehingga ketika dia ingin berbuat dosa, terlihatlah, terpampanglah wajah Yakub yang membuat Nabi Yusuf nggak tega untuk mengecewakan ayahnya. Di sini sebetulnya ada kode tentang ilmu parenting ya. Bagaimana suksesnya parentingnya Yakub, sehingga walaupun Yakub tidak bisa membersamai Yusuf, tapi Yakub tetap bisa menjaga Yusuf. Itu ada ilmu parenting, tapi nggak dalam rangka kita bahas di sini. Saya pernah membahasnya dalam kajian tentang parenting. Kok bisa Nabi Yakub mendidik Yusuf? Kemudian ketika Yusuf dilepas keluar jauh dari beliau, beliau masih bisa menjaga Yusuf. Itu kan ada rahasia parenting yang luar biasa. Secara ringkas, salah satu rahasia parentingnya Yakub adalah kasih sayang yang sempurna. Saking baiknya kasih sayang Yakub, muncullah rasa cinta dalam hati Yusuf. Dengan cinta itu Yusuf tidak ingin mengecewakan. Maka sekarang siapa yang paling berharga dalam kehidupan Faris? Ibukah? Ayahkah? Adikkah? Kalau nanti kita udah menikah, pasangankah? Anakkah? Jadikanlah mereka sebagai alasan kita mengabaikan dosa-dosa, alasan kita meninggalkan keburukan-keburukan. Memandang wajah mereka atau membayangkan wajah mereka itu menjadi membuat kita lebih kuat. Itu yang dimiliki oleh Yusuf alaihissalam. Jadi Faris, jadikanlah cinta Faris kepada keluarga sebagai kekuatan buat Faris istiqomah. Itu kalau belajar dari cerita Sayyidina Yusuf alaihissalam. Itu cara menjaga kejombloan di antara gempuran pacaran. Yang kedua, cara bikin video. Film yang tidak melanggar syariat. Yang kedua, cara bikin video. Film yang tidak melanggar syariat. Itu challenging memang Faris. Tapi saya berharap Faris menjadi orang yang jadi trendsetter ya, yang bisa membuat sebuah tren. Karena saya sendiri suka membuat dakwah dengan membangun tren. Nah, saya berharap Faris menjadi salah satu trendsetter yang membangun sebuah pola baru atau culture baru di dunia perfilman, bahwa film yang syar'i itu tuh tetap bisa bagus kok, tetap bisa keren gitu. Atau yang paling gampang secara teknisnya sekarang, cari aja talent-talent yang kalau misalnya ada hubungannya laki-laki perempuan, cari aja yang suami istri dan good looking. Tapi pelan-pelan Faris. Dalam mencegah kemungkaran, Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah memberikan kita semacam panduan bagaimana mencegah kemungkaran. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan yang paling ideal, itu adalah mencegah kemungkaran dengan menghadirkan kebaikan. Jadi ada semacam substitusinya, penggantinya. Mencegah kemungkaran dengan menggantinya dengan kebaikan. Itu yang paling ideal.
Yang kedua, kalau kita nggak bisa melakukan itu, cegahlah kemungkaran dengan minimal mengurangi kemungkaran. Jadi kalau nggak bisa sama sekali menutup aurat, sama sekali ideal, minimal mengurangi tidak ada adegan-adegan yang vulgar. Itu sudah bagian dari mengurangi kemungkaran. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, ini ada dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, saya punya kitabnya juga. Yang ketiga, cara mencegah kemungkaran itu adalah dengan menahan tidak bertambahnya kemungkaran yang lain. Tidak mengganti, tidak mengurangi, tapi tidak bertambah. Menahan saja dengan adanya kita di situ, adanya Faris di dunia perfilman, adanya Faris dalam sebuah produksi film, minimal tidak menambah kemungkaran baru. Itu udah bagian dari mencegah kemungkaran. Kalau Faris belum bisa menguranginya, kan Faris nggak mungkin langsung jadi sutradara ya. Mungkin pelan-pelan sekarang Faris jadi kayak magang dulu di sebuah produksi film. Mungkin Faris bisa mengurangi sedikit adegan-adegan yang vulgar, dikurangin, tapi masih buka aurat. Itu udah bagian dari mencegah kemungkaran. Jadi nggak bisa terlalu perfeksionis idealis dalam konsep dakwah. Beda dengan penegakan syariah. Kalau syariah itu kafah, tapi dakwah itu nggak bisa. Beda metode dakwah sama metode syariah. Dakwah itu dia bertahap dari yang paling nggak ideal sampai menjadi ideal. Itu cara, ini dari angle agama ya, bukan dari angle teknisnya pembuatan film. Faris bisa antara membuat sama sekali penggantinya, atau mengurangi sehingga kemungkarannya berkurang, atau minimal dengan tetap adanya Faris di dunia itu kemungkaran tidak bertambah. Itu udah bagian dari cara Faris berdakwah. Yang ketiga, tentang masalah demo. Demo itu kan secara definisi kan menyampaikan aspirasi, dan Islam itu adalah agama yang sangat terbuka untuk menyampaikan aspirasi, dan saya sangat mendukung, bahkan saya juga pernah ikut demo. Jadi bagi saya demo itu bukan sesuatu yang bid'ah, yang melanggar syariah dan segala macam. Itu cara kita menyampaikan aspirasi, terserah itu ada di dalam dunia demokrasi kayak dalam syariat Islam kayak atau dalam daulah kayak, itu bukan sesuatu yang besar. Yang penting adalah dia pengen menyampaikan aspirasinya. Sekarang mahasiswa sedang ingin menyampaikan aspirasi mereka. Nanti suatu saat kaum buruh pengen menyampaikan aspirasinya, itu nggak masalah. Tinggal dalam Islam yang diatur bukan demonya, tetapi perilakunya. Nggak boleh merusak, nggak boleh mencela, kan gitu ya. Jangankan demo, perang aja jelas-jelas perang kan. Coba kita baca fikih perang. Kalau kalian datang ke satu negeri berperang, kata Nabi, jangan ngerusak tanaman, jangan membakar rumah, jangan menyakiti hewan, apalagi manusia, yaitu orang-orang yang lemah yang tidak bersenjata dan segala macam. Jadi dalam perang aja ada etika Islam itu. Betapa indahnya Islam. Maka yang kita sekarang coba perhatikan, jangan sampai kita merusak, jangan sampai kita justru merugikan fasilitas publik atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat gara-gara kita ingin menyampaikan aspirasi. Tapi menyampaikan aspirasi itu hak semua orang. Walaupun dengan cara mungkin di zaman sekarang mungkin turun ke jalan, dengan cara mungkin datang ke sebuah gedung, dengan cara bertemu dengan beberapa tokoh, itu hanya media ataupun teknis. Kemudian yang terakhir, Palestina. Apa yang Faris bisa lakukan untuk Palestina sebagai mahasiswa atau pelajar? Bukan hanya Palestina, Indonesia ya. Kalau kalian mau tahu Indonesia ini akan jadi apa, coba kalian tanya, kalian mau jadi apa 10 tahun lagi? Maka itulah Indonesia. Kalian mau berkarya apa 10 tahun lagi? Maka itulah Al-Aqsa. Kalian mau bikin karya apa lagi 10 tahun lagi? Itulah Palestina. Faris sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa di bidang perfilman, Faris mau bikin karya film apa 10 tahun lagi, seeksis apa Faris di dunia perfilman, maka itulah pembelaan Faris untuk Palestina. Saya berharap Faris bisa mengkampen tentang isu-isu Palestina dan humanity lewat filmnya Faris. Jangan remehkan perfilman, itu dahsyat sekali efeknya. Ini saya kasih contoh. Efek industri dari perfilman ya, salah satunya. Sejak kapan industri wisata ke Mesir itu naik lagi? Sejak ada film Ayat-Ayat Cinta, akhirnya industri wisata ke Mesir naik lagi tuh. Semuanya pengen umroh plus Mesir, pengen lihat lokasi syuting Ayat-Ayat Cinta. Sejak kapan industri wisata ke Pulau Belitung naik lagi? Sejak adanya Laskar Pelangi. Sejak kapan industri wisata ke New Zealand? Di New Zealand itu ada satu kawasan namanya Hobbiton. Saya pernah ke sana. Hobbiton itu lokasi syuting film Lord of the Rings sama Hobbit. Itu lokasi syuting di sana. Sejak kapan? Sejak ada film Lord of the Rings. Sejak kapan industri wisata ke Korea itu rame? Sejak ada
film dan musik Korea yang dikenal dengan istilah Korean Wave. Itu sedahsyat itu. Hollywood apalagi. Nah, ini artinya perfilman itu berpengaruh kepada selera publik, pendapat publik. Maka saya berharap Faris menjadi salah satu campaigner tentang Al-Aqsa, kemerdekaan Palestina, humanity, dan kejahatan Israel lewat film-filmnya Faris. Itu karya Faris, itu pembelaan Faris. Jadi nggak harus semuanya orang bentuknya donasi. Yang punya uang lebih donasi, yang punya karya film-film, yang punya akun besar dia campaign lewat repost dan segala macam konten-konten di sosial media. Semua kita bisa membela Palestina, dan saya juga berharap semua kita bisa membangun Indonesia dengan cara kita masing-masing. Allahu a'lam.